Jadi Malaysia enak nggak bang? Jangan dek ya, jangan. Cukup abang aja yang kayak gini, kalian jangan. Pabrikannya aku dikasih tahu gajinya segini, sama aku tolak guys ya, mending kerja nang Indonesia. Pada baik kerja nang pabrik Indonesia, kalau nang pabrik Malaysia gue pada baik mien. Negara yang paling tinggi tingkat penganggurannya di Asia Tenggara. Nomor 1, Indonesia 5,2%. Paling banyak penganggurannya di Indonesia, Mbak Yu, 5,2%. Kok kalau misalnya nak kerja dekat Indonesia, Mbak Yu, minimal punya pengalaman 3 tahun. Terus maksimal umur dia 25 tahun aja. Engkau harus menguasai 4 elemen, Mbak Yu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin, geng. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereksan sebuah video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereksan sebuah video tentang pernyataan seorang TKW perempuan ya, geng ya, maupun lelaki dan maupun pekerja Indonesia, geng ya, yang telah bekerja di Indonesia dan yang pernah ingin bekerja di Malaysia, geng. Dan pernyataan perempuan ini yang membuat Ikinya lumayan pelik ya, geng ya. Katanya gaji di Malaysia hampir sama dengan UMR di Indonesia. Waduh, UMR seperti apa dulu nih, gak? UMR apa? Seperti pejabat abang ataupun dokter ya. Setahu Iki gaji kalau masuk kilang ya, kalau mbaknya pembantu rumah tangga ya memang gajinya kalau nggak 1.500 ya 1.800. Tapi itu semua ditanggung, semua makan dan minum, elektrik, pulsa, top up itu sudah ditanggung oleh majikan yang berada di Malaysia. Kayak gitu ya, kayak katanya kalau kerja kilang ataupun kerja pabrik itu sama saja dengan di Indonesia. Waduh. Padahal itu mungkin dulu ya, geng ya. Tapi sekarang udah berbeda lagi, geng. Sekarang ini udah 1.500, mungkin sekitar ya 5 juta lebih lah, kayak gitu, 5.500.000 lah ya, geng, kayak gitu ya, geng, kalau dirupiahkan. Belum lagi OT-nya, geng, kayak gitu, bedakan, belum lagi OT-nya. Kalau ditambah OT berapa? 1 jamnya 10 ringgit, ada juga yang 12 ringgit. Wah, dikali 3 jam dah berapa 1 bulan? Bisa-bisa kadang orang ya di Pulau Pinang ataupun di mana Johor Malaka itu sudah gajinya yang setahu Iki, karena Iki juga masuk grup anak rantau kayak gitu ya, geng, ya, gajinya udah tembus sampai 3.000 sampai 3.200 kayak gitu. Itu kan di kilang. Beda dengan gaji pemanen kebun ataupun bekerja restoran, itu berbeda-beda. Itu mengikuti skill lah kayak gitu ya, geng ya. Dan gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak bersama-sama. Tapi sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa bener, silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Bang, kerja di Malaysia enak nggak bang? Jangan dek ya, jangan. Cukup abang aja yang kayak gini, kalian jangan. Pergunakanlah waktu kalian sebaik-baik mungkin untuk adik-adikku yang baru tamat sekolah, yang masih sekolah. Belajarlah kalian sungguh-sungguh. Jangan kayak abang kalian ini, maju nggak bisa, mundur nggak bisa, berhenti dibilang orang pemalas. Untuk kalian adik-adikku, perbanyaklah relasi kalian. Bekerja kalian yang betul-betul lah nanti, sekolah yang betul-betul. Jangan Jumat kayak pun abang. tak sembayang, nak jadi apa? Jumat pun nggak sembayang, mau jadi apa kayak abang kau ini? Kerja kotor-kotor tengok kayak gini ya. Berpeluh sini, pegang sekop, disuruh-suruh. Hidup mati kami suruh-suruh terus lah. Untuk kalian lah semua betul-betul lah kalian sekolah ya. Jangan kayak kami nih. Kamilah salah satu buktinya yang dulu sekolah bandel. Kamilah salah satunya. Mbak, Singapura sama Malaysia mending mana? Mending mana ya guys? Mending Singapura loh guys, kalau menurutku ya. Kalau menurutku pribadi loh ya. Dari segi gaji lebih gede Singapura, terus jadi kerjaan tapi sama aja ya guys ya. Tapi kalau Singapura emang ya nasib-nasiban, kembali lagi ke nasib-nasiban. Tapi kalau Singapura gaji lebih gede, juga kerjaan juga lebih berat. Kembali lagi emang nasib-nasib. Kan menurutku ya guys ya, menurutku ya, Singapura sama Malaysia mending mana? Mending Singapura ya guys ya.
Terus gaji Malaysia juga naiknya susah banget ya guys ya. Dari zamanku dulu lulus SMA, dulu aku gue didaftar nang melalui pabrik kan, dia aku dikasih tahu gajinya segini, sama aku tertolak guys ya. Mending kerja nang Indonesia pada bahaya, kerja nang pabrik Indonesia karena pabrik Malaysia gue pada bahaya mien. Nyampe siki orang naik ya Malaysia, tolong ya. Jadi mending Singapura kalau yang kerjanya bagus, majikannya royal, itu bisa gaji bisa gede ya guys ya, bisa nyampe berapa dolar gitu. Kalau di Singapura itu dolarnya naik terus ya, jadi gajinya gede, tapi juga kebutuhan di sana juga mahal-mahal ya guys ya. Kalau di Malaysia gajinya kecil tapi kebutuhannya juga murah lah, kayak gitulah guys ya, tergantung lah. Gaji gede otomatis ya kebutuhan semua apapun mahal-mahal kayak gitulah. Jadi mau Singapura atau Malaysia sama aja ya guys ya, tergantung nasib. Tapi ini kalau menurutku mending Singapura gitu ya Mbak ya. Semangat. Apa sih yang membuat kita jauh-jauh cari uang sampai ke negeri tetangga? Padahal kalau ngomongin gaji kan, gaji di sini tuh sama aja kayak di kota-kota besar di Indonesia, macam Jakarta, Bekasi, Karawang, dan sekitarnya. Emang kalau ngomongin gaji di Malaysia, UMR-nya sama kayak di kota-kota besar di Indonesia, tapi lo kan tahu sendiri, persyaratan kerja di Indonesia itu minimal lo harus menguasai 5 elemen bro. Tapi sampai kapan kita di sini terus? Sampai uang lo banyak dan ngumpulin modal. Kalau ada duitnya, nanti buat belajar, cari kerja ke luar negeri lain, macam Jepang, Taiwan, Korea, yang UMR-nya gede. Itu. Ya, ujung-ujungnya luar negeri lagi dong. Kapan kita kerja di Indonesia? Ya mau gimana lagi, cari kerja di Indonesia susah bet bre. Kalaupun ada, itu gajinya kecil, mana cukup buat beli sesuatu. Apalagi kan sekarang apa-apa mahal. Halo Indonesia dan Malaysia, korang tahu tak kenapa orang Indonesia suka bekerja di Malaysia? Suka merantau ke Malaysia. Sebabnya, yang pertama ialah sebab dekat. Yang kedua, senang nak bercakap-cakap dengan orang Malaysia sebab bahasa kita lebih kurang sama. Yang ketiga, orang di Malaysia ini ramai orang Islam. So, kebudayaan dan keamanan di negara itu, kejahatan itu sikit, keamanannya sangat-sangat bagus. Jadi, orang Indonesia suka kalau kerja ke Malaysia. Yang keempat ialah sebab jiran kan. Jadi ada juga orang-orang di Malaysia ni saudara dari nenek moyang dulu ke atau nenek ke. Lepas tu yang kelima ialah makanannya lebih kurang sama dengan Indonesia. Jadi suka dan sedap sebab dah biasa makan nasi. Lepas tu yang keenam ialah kebudayaan kita lebih kurang. Yang ketujuh ialah gaji is better daripada di Indonesia. Kalau contoh gaji di restoran di Indonesia 1 juta, kalau di Malaysia 1,000. Tapi 1,000 ni kalau ditukarkan di Indonesia jadi 3 juta tau. Sebab itulah orang Indonesia suka bekerja di Malaysia. Is better daripada kerja di Indonesia. Nah, itu ialah alasan kenapa orang Indonesia suka bekerja di Malaysia menurut Roy. Menurut korang macam mana? Dan untuk korang yang memerlukan runner ataupun beli bunga-bunga, pokok-pokok, sayur-sayur, cuba TM TikTok Cik Nek ni yang ada di bawah ini. Tahu, dia orangnya terpercaya. So, korang jangan risau. Negara yang paling tinggi tingkat penganggurannya di Asia Tenggara. Nomor 1, Indonesia 5,2%. Nomor 5, negara Vietnam 2,1%. Nomor 2, Filipina 5,1%. Nomor 3, Brunei Darussalam 4,9%. Brunei Darussalam pun banyak pengangguran, cuy. Habis kau ingat Kak Brunei itu semua anak raja. Kalau negara yang paling tinggi kriminalitasnya di mana beda? Sabarlah Mbak Yu, kita ni cakap pengangguran dulu baru kriminal. Negara Malaysia tingkat penganggurannya 3,5%. Negara Singapura tingkat penganggurannya 1,9%. Kalau gitu bagus tinggal di Johor Malaysia kan Cek, kerja di Singapura. Biaya hidup di Johor lebih murah dibanding kat Singapura. Jadi di Singapura tuh kerja aja, tapi kata beda di Singapura banyak juga pengangguran. Yang paling banyak penganggurannya di Indonesia Mbak Yu, 5,2%. Kok kalau misalnya nak kerja dekat Indonesia Mbak Yu, minimal punya pengalaman 3 tahun. Terus maksimal umur dia 25 tahun aja. Engkau harus menguasai 4 elemen Mbak Yu: air, api, tanah, udara. Engkau harus punya kendaraan sendiri, punya SIM A, SIM B, SIM C. Tapi kata orang Indonesia bukan yang paling penting tuh orang dalam ya beda.
Nah, itu geng, berapa video yang Iki rangkul antara para yang telah berpengalaman dan yang belum pernah datang ke Malaysia langsung ya geng ya. Yang pertamanya dari Abang Jangan ya dia, lebih baik belajar pintar-pintar meskipun sebentar apa Bang, tapi susah mencari pekerjaan di Indonesia Bang. Kayak gitu kalau kita tidak memiliki lahan dan tidak memiliki orang dalam Bang. Dan buat mbaknya sama saja itu tahun bila mbak ya, itu tahun bila, tahun kapan. Kalau sekarang mah apa namanya gaji-gaji para TKW dah naik semua, Mbak. Gaji apa pembantu rumah tangga aja sudah 18, ada juga yang 2000, Mbak. Kayak gitu ya, geng ya. Jadi ya tergantung bener Mbaknya apa namanya tergantung nasib-nasiban lah ya, geng ya. Dan ini juga buat apa namanya ya? Kenapa orang Indonesia menyamakan dengan UMR di Jakarta ataupun Karawang kata-kata di konten yang ketiga ya geng ya, menurut Ikinya sama dari mananya tuh, sama dari segi apanya tuh, sedangkan gaji di Indonesia itu buat yang gaji 5 juta itu kalau tak silap ya manajer, kalau enggak supervisor, sedangkan di sini itu gaji 5 juta ya paling senang cuci piring, dah dapat makan, dah dapat bilik gratis pula tuh. Nah kalau 5 juta di Jakarta, di Karawang, waduh biaya mahal makan lagi kos-kosan, sisanya cuma bisa nyimpen minimal itu 2 juta atau enggak 3 juta ya. Itu udah jimat banget. 4 juta lah jimat banget itu lagi ya. Mungkin makan apa nggak tahu lah. Kayak gitu ya. Tapi kalau di Malaysia gaji 5.500.000 itu udah bersih kayak gitu ya geng ya. Ya ada juga yang nggak bersih juga sih, tergantung kaliannya aja mau kerja di bidang apa. Dan lihat sendiri pengangguran di Asia paling banyak tuh berada di Indonesia. Waduh, makanya banyaknya orang Indonesia yang berlabur ataupun mencari rezeki ke Malaysia. Nah, buat kalian orang-orang seperti gengnya MRI yang melarang kita bekerja ke Malaysia, itu kalian menyediakan lowongan pekerjaan seperti apa sih? Ataupun suruh pergi ke luar negeri yang di sebelah mana sih? Singapura. Kita lelaki, men. Masa jadi baby sister? Terus ke Taiwan, ke Hong Kong, ke Korea, ke Jepang. Emang Anda mau modalin? Modalnya ke sana berapa? Kayak gitu. Itulah pertanyaan Ikinya sekarang. Kayak gitulah. Kalau Anda bisa memodalin, ya silahkan. Dan minimal ke sana itu adalah lulusan SMP, kalau enggak SMK ya, geng ya. Sedangkan kebanyakan orang Indonesia tuh yang mau kerja ke Malaysia ini lulusan SD ataupun yang enggak sekolah dan lulusan SMP dan lain sebagainya. Kayak gitu ya, geng ya. Jadi jangan dipermasalahkan tentang gaji kecil besarnya. Mereka tuh sangat bersyukur bekerja di Malaysia. Yang setahu Ikinya beda orang beda pendapat. Itulah pandangan Ikinya ya geng ya untuk konten ini. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Mungkin video ini bermanfaat buat kalian. Semoga bermanfaat. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi kita di mana di next video. Bye bye.